Langsung saja materi pertama yaitu tentang konsep dasar pengawasan pendidikan. Menurut Robbins 1997 bahwa pengawasan dapat diartikan sebagai proses kegiatan monitoring untuk meyakinkan bahwa semua kegiatan organisasi terlaksana seperti yang direncanakan dan sekaligus juga merupakan kegiatan untuk mengoreksi dan memperbaiki bila ditemukan adanya penyimpangan yang akan mengganggu pencapaian tujuan. Itu menurut Robbins 1997. Kemudian menurut Wagner dan Hollenbeck dalam Manja 2001 bahwa pengawasan juga merupakan fungsi manajemen yang diperlukan untuk mengevaluasi kinerja organisasi atau unit-unit dalam suatu organisasi guna menetapkan kemajuan sesuai dengan arah yang dikehendakinya. Kemudian yang terakhir menurut Manja 2001 bahwa pengawasan pendidikan adalah fungsi manajemen pendidikan yang harus diaktualisasikan seperti halnya fungsi manajemen lainnya. Kemudian hakikat pengawasan. Nah, hakikat pengawasan itu memiliki 4 dimensi. Yang pertama, support, kedua, trust atau percaya, ketiga, challenge, keempat, networking and collaboration. Oke, yang pertama itu support. Apa sih yang dimaksud support? Nah, di dimensi ini menunjukkan pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu mampu mendukung pihak sekolah untuk mengevaluasi diri kondisi existingnya. Nah, oleh karena itu, supervisor bersama pihak sekolah dapat melakukan analisis kekuatan, kelemahan, dan potensi serta peluang sekolahnya untuk mendukung peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan pada sekolah di masa yang akan datang. Yang kedua yaitu trust. Nah, di dimensi ini menunjukkan pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu membina kepercayaan, yaitu trust itu sendiri ya, membina kepercayaan pendidikan dengan menggambarkan profil dinamika sekolah masa depan yang lebih baik dan lebih menjanjikan. Kemudian di dimensi ketiga yaitu dimensi challenge. Di dimensi ini menunjukkan pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu memberikan tantangan atau challenge pengembangan sekolah kepada stakeholder pendidikan di sekolah. Nah, tantangan ini harus dibuat serealistis mungkin agar dapat dan mampu dicapai oleh pihak sekolah berdasarkan pada situasi dan kondisi sekolah pada saat ini. Dengan demikian, stakeholder tentang untuk bekerja sama secara kolaboratif dalam rangka pengembangan mutu sekolah. Nah, untuk dimensi terakhir yaitu dimensi networking and collaboration, di mana dimensi ini menunjukkan pada hakikat kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh supervisor itu harus mampu mengembangkan jejaring dan berkolaborasi antara stakeholder pendidikan dalam rangka meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan di sekolah. Selanjutnya yaitu supervisi pendidikan. Istilah dari supervisi berasal dari bahasa Inggris, terdiri dari dua akar kata, yaitu super dan vision. Super memiliki arti di atas, sedangkan vision memiliki arti melihat. Maka, secara keseluruhan, supervisi dapat diartikan sebagai melihat dari atas. Sedangkan pengertian supervisi secara istilah dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan kepala sekolah sebagai pejabat yang berkedudukan di atas atau lebih tinggi dan guru untuk melihat atau mengawasi pekerjaan guru. Berbicara mengenai pengertian supervisi pendidikan,
Para ahli pakar pun ikut berpendapat mengenai pengertian tersebut. Menurut M. Ngalim Purwanto, dalam bukunya yang berjudul Administrasi, beliau menyatakan bahwa supervisi pendidikan adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Artinya, beliau menjelaskan bahwa supervisi itu merupakan pembinaan aktivitas di dalam sekolah pada semua pekerja yang ada di dalam sekolah tersebut. Sedangkan menurut Suharsini Arikunto, beliau menyatakan bahwa supervisi pendidikan adalah pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi mengajar dengan baik. Artinya, beliau menjelaskan bahwa supervisi itu merupakan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan dalam pengembangan kegiatan yang ada di sekolah. Menurut Made Pidarta, beliau menyatakan bahwa pengertian supervisi pendidikan merupakan suatu proses pembimbingan dari pihak atasan kepada para guru atau personalia sekolah lainnya yang langsung menangani belajar para siswa untuk memperbaiki situasi belajar mengajar agar para siswa dapat belajar secara efektif dengan prestasi belajar yang semakin meningkat. Artinya, beliau menyatakan bahwa supervisi adalah proses pembinaan pihak atasan kepada guru atau personalia dalam memperbaiki kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Charter V. Good dalam bukunya Dictionary of Education, sebagaimana yang dikutip oleh Burhanuddin, memberikan pengertian bahwa supervisi pendidikan adalah usaha dari seorang kepala atau atasan untuk memimpin guru-guru dan petugas lainnya dalam memperbaiki kinerja pengajaran, termasuk menstimulir, menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru, dan merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, serta metode mengajar sampai ke evaluasi pengajaran. Jadi, diperoleh kesimpulan bahwasannya supervisi pendidikan adalah suatu usaha untuk membantu, membina, membimbing, dan mengarahkan seluruh staf sekolah, baik guru maupun personalia, agar mereka dapat meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu tujuan supervisi, merupakan pengembangan situasi belajar mengajar agar lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Tujuan dari supervisi dapat kita perinci sebagai berikut. Pertama itu bersumber dari kurikulum tahun 1975. Tujuan dari supervisi itu sebagai satu, meningkatkan efektivitas dan efisiensi belajar mengajar. 2. Mengendalikan penyelenggaraan bidang teknis edukatif di sekolah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan. 3. Menjamin agar kegiatan sekolah berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berjalan lancar dan memperoleh hasil yang optimal. 4. Meningkatkan keberhasilan sekolah dalam pelaksanaan tugasnya. 5. Memberikan bimbingan langsung untuk memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kekhilafan, serta membantu memecahkan masalah yang dihadapi sekolah sehingga dapat dicegah kesalahan yang lebih jauh. Sedangkan menurut Sahertian di dalam bukunya, ia membahas tujuan dari supervisi pendidikan bertujuan untuk memberi pelayanan dan juga bantuan untuk meningkatkan kualitas mengajar guru kelas yang secara bergilir dalam meningkatkan kualitas belajar siswa.
perumusan tujuan ini dapat diuraikan bahwa supervisi bertujuan untuk menciptakan situasi dan kondisi yang memungkinkan guru menemukan cara-cara unik dan tepat. Seperti apa? Pertama, agar guru dapat memahami karakteristik dan kemampuan siswa-siswi secara individual dalam proses belajar. Yang kedua, menciptakan suasana yang mendorong siswa aktif belajar sendiri serta berusaha mencoba dan menemukan sendiri jawaban soal. Yang ketiga, menjadikan kegiatan belajar di sekolah bersifat dinamis dan kreatif. Jadi tujuan supervisi pendidikan menurut beliau merupakan perbaikan dan perkembangan proses belajar mengajar secara total. Berarti tujuan supervisi pendidikan ini tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru, termasuk di dalamnya yaitu pengadaan fasilitas yang menunjang kelancaran proses belajar mengajar, peningkatan mutu pengetahuan, pemilihan dan penggunaan metode mengajar, alat-alat pelajaran, prosedur, dan teknik evaluasi pengajaran. Secara nasional, tujuan konkret dari supervisi pendidikan adalah membantu guru melihat dan dengan jelas tujuan-tujuan pendidikan, membantu guru dalam membimbing pengalaman belajar murid, membantu guru dalam menggunakan alat pelajaran modern, membantu guru dalam menilai kemajuan murid-murid dan hasil pekerjaan guru itu sendiri, membantu guru dalam menggunakan sumber-sumber pengalaman belajar, membantu guru dalam memenuhi kebutuhan belajar murid, membantu guru dalam membina reaksi mental atau moral kerja guru dalam rangka pertumbuhan pribadi dan jabatan mereka, membantu guru di sekolah sehingga mereka merasa gembira dengan tugas yang diperolehnya, dan membantu guru agar waktu dan tenaganya tercurahkan sepenuhnya dalam pembinaan sekolah. Selanjutnya, dalam supervisi sendiri, ia memiliki prinsip-prinsip tertentu, yakni seorang pemimpin pendidikan yang disebut supervisor dalam melaksanakan supervisi atau kegiatannya hendaknya bertumpu pada prinsip supervisi pendidikan sebagai berikut. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ilmiah atau saintifik. Prinsip ini mengandung ciri-ciri sebagai berikut, yakni kegiatan supervisi dilaksanakan berdasarkan data objektif yang diperoleh dalam kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Untuk memperoleh data tersebut, perlu diterapkan alat perekam data seperti angket, observasi, dan percakapan pribadi. Selanjutnya itu cirinya setiap kegiatan supervisi itu dilaksanakan secara sistematis, berencana, dan kontinu. Prinsip yang kedua yaitu prinsip demokratis. Prinsip ini mengandung makna menjunjung tinggi harga diri dan martabat guru, bukan berdasarkan atasan dan bawahan, akan tetapi berdasarkan rasa kesejawatan. Prinsip yang ketiga yaitu kerjasama, yakni mengembangkan usaha bersama atau sharing of idea, sharing of experience, memberikan support, mendorong, menstimulasi guru sehingga mereka merasa tumbuh bersama. Selanjutnya itu prinsip keempat, prinsip konstruktif dan kreatif, yakni setiap guru itu harus merasa termotivasi dalam mengembangkan potensi kreativitas. Kalau supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan dengan cara-cara yang menakutkan. Dan supervisi juga harus berpegang teguh pada Pancasila yang merupakan prinsip asasi dan merupakan suatu landasan utama dalam melaksanakan tugas dan kewajiban. Selanjutnya, selain prinsip-prinsip di atas yang telah disebutkan, prinsip pendidikan juga dapat dibedakan atas prinsip positif dan prinsip negatif, yakni
dan konstruktif. Supervisi harus dilaksanakan secara demokratis. Supervisi harus saintifik dan efektif, dan supervisi harus dapat memberi perasaan aman kepada guru-guru. Nah, yang terakhir itu prinsip negatif, yang artinya prinsip-prinsip larangan yang tidak boleh dilakukan atau diikuti. Di antaranya, seorang supervisor tidak boleh bersifat otoriter, artinya ia harus memiliki sifat moderat. Kemudian seorang supervisor tidak boleh mencari kesalahan pada guru-guru, karena itu akan menimbulkan permasalahan. Kemudian seorang supervisor bukan seorang inspektur yang ditugaskan untuk memeriksa apakah peraturan-peraturan dan instruksi-instruksi yang telah diberikan dilaksanakan atau tidak, namun ialah seorang pembimbing. Terakhir, supervisor tidak boleh menganggap dirinya lebih baik daripada guru-guru oleh karena jabatannya. Artinya, ia harus memiliki pribadi yang baik, dan masih banyak lagi. Baik, selanjutnya yaitu peranan pengawas dalam supervisi pendidikan. Jadi, setiap pengawas dalam supervisi pendidikan memiliki dua peran yang sangat penting, meliputi peran sebagai pengawas akademik dan peran sebagai pengawas manajerial. Kita bahas satu persatu. Sebagai pengawas akademik, artinya pengawas itu berfungsi, berperan untuk membina dan membantu guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi tujuannya ya untuk meningkatkan hasil pembelajaran sehingga lebih optimal. Kegiatan-kegiatannya itu pasti yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan akademik, mulai dari membantu guru atau membina guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai proses dalam kegiatan pembelajaran, lalu setelah adanya proses memberikan umpan balik terhadap siswa dengan baik dan tepat, sehingga akhirnya dapat memberikan inovasi-inovasi kepada guru atau membina guru dalam melahirkan inovasi-inovasi sehingga pembelajaran bisa lebih optimal lagi. Baik, selanjutnya yaitu peranan pengawas dalam supervisi pendidikan. Jadi, setiap pengawas dalam supervisi pendidikan memiliki dua peran yang sangat penting, meliputi peran sebagai pengawas akademik dan peran sebagai pengawas manajerial. Kita bahas satu persatu. Sebagai pengawas akademik, artinya pengawas itu berfungsi, berperan untuk membina dan membantu guru dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran di sekolah tersebut. Jadi tujuannya ya untuk meningkatkan hasil pembelajaran sehingga lebih optimal. Kegiatan-kegiatannya itu pasti yang bersangkutan dengan kegiatan-kegiatan akademik, mulai dari membantu guru atau membina guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai proses dalam kegiatan pembelajaran, lalu setelah adanya proses memberikan umpan balik terhadap siswa dengan baik dan tepat, sehingga akhirnya dapat memberikan inovasi-inovasi kepada guru atau membina guru dalam melahirkan inovasi-inovasi sehingga pembelajaran bisa lebih optimal lagi. Kemudian, apa saja sih kegiatan-kegiatan yang dilakukan pengawas dalam memenuhi perannya sebagai pengawas manajerial? Yang pertama yaitu pembinaan. Tentu saja sebagai pengawas harus melakukan juga pembinaan terhadap sekolah binaannya, sehingga sekolah binaannya tersebut dapat mencapai standar nasional pendidikan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan bisa mulai dari penyusunan program sekolah berdasarkan SNP, Standar Nasional Pendidikan, lalu kemudian melakukan evaluasi diri sekolah, mengembangkan sumber-sumber belajar, sampai hasilnya melakukan pendampingan terhadap kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi sekolah. Kemudian, kegiatan kedua yaitu kegiatan pemantauan. Nah, pengawas ini memantau proses pelaksanaan standar nasional pendidikan di sekolah,
sehingga nanti pada akhirnya dapat membantu mempersiapkan akreditasi sekolah. Setelah tadi adanya pembinaan dan pemantauan, maka yang ketiga itu akan melaksanakan penilaian. Penilaian berisikan kegiatan menilai terhadap kinerja kepala sekolah tentang pengelolaan sekolah, apakah sudah sesuai dengan standar nasional pendidikan atau belum. Sehingga hasil yang didapatkan dapat dijadikan acuan dalam mengembangkan sekolah binaan menuju ke arah yang lebih baik. Pembahasan terakhir mengenai teknik pengawasan yang dapat dijadikan alternatif. Jika dilihat dari sifatnya, ada yang secara langsung dan tidak langsung. Jika dilihat dari orang-orangnya, bisa secara individu maupun kelompok. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, individu. Jelas sekali dari namanya, maka dalam teknik ini supervisor itu melakukan secara individual kepada supervisi atau yang diawasi gitu ya. Bisa melalui kunjungan kelas, observasi kelas, kemudian percakapan pribadi antara supervisor dan supervisi, lalu intervisitasi. Nah, intervisitasi ini apa sih? Jadi intervisitasi ini kepala sekolah menunjuk guru-guru dari sekolah yang kurang baik untuk mengunjungi sekolah yang telah baik atau akreditasinya baik atau pengelolaannya baik. Nah, kemudian guru-guru ini mengamati apa saja langkah-langkah yang telah dilaksanakan oleh sekolah yang telah baik ini sehingga dapat mencapai pencapaian tersebut. Kemudian nanti ya pas kembali ke sekolah yang asalnya itu dapat memperbaiki apa yang kurang dari sekolahnya. Kemudian penyeleksian berbagai sumber materi. Penyeleksi ini maksudnya penyeleksian berbagai sumber materi untuk belajar atau sumber belajar lah gitu. Jadi pengawas ini menyeleksi sumber belajar apa yang akan digunakan oleh guru kepada murid-muridnya, apakah sudah sesuai dengan apa yang diinginkan dan sudah sesuai dengan apa yang tercantum dalam peraturan kementerian. Yang selanjutnya penilaian pribadi. Nah, penilaian pribadi ini dilaksanakan dengan guru dan supervisor ini melihat kekurangan masing-masing. Hal ini dapat memberikan nilai tambah pada hubungan guru dan supervisor tersebut, sehingga pada akhirnya akan memberikan nilai positif bagi kegiatan belajar mengajar yang baik. Selanjutnya, teknik kelompok. Teknik pengawasan kelompok ini dilakukan ya secara kelompok, bisa dilakukan dengan pertemuan orientasi pada guru baru. Jadi guru-guru baru itu dikumpulkan, lalu dibina, diberitahu apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja yang harus dilakukan dan lain sebagainya. Yang kedua bisa melalui rapat guru, jadi antar guru ngobrol gitu. Yang ketiga bisa studi kelompok antar guru. Nah, kalau studi kelompok antar guru ini maksudnya gurunya itu dalam satu rumpun ilmu yang sama. Misalkan guru agama dengan guru agama, guru fisika dengan guru fisika, guru matematika dengan guru matematika gitu. Namun dalam pelaksanaannya ini diawasi oleh supervisor sehingga obrolannya itu tetap mencakup pada materi, tidak ngalor ngidul ke sana kemari gitu. Yang selanjutnya yaitu diskusi. Diskusi antar guru gitu. Bisa tidak sama pelajarannya, jadi antar guru saling diskusi apa yang bisa dilakukan, apa yang bisa ditingkatkan dalam pembelajaran. Selanjutnya workshop, dan lalu yang terakhir saling menukar pengalaman. Jadi antara guru yang sudah lebih dulu mengajar dalam topik ini bisa sharing-sharing lah dengan guru yang belum mengajar. Jadi ada tukar pengalaman yang bisa membantu perbaikan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya teknik pengawasan langsung dan tidak langsung. Jika pada teknik pengawasan langsung itu artinya supervisor melakukan pengawasan terhadap supervisi baik secara individu maupun kelompok tanpa adanya media pembantu. Jadi dilakukan berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, itu kan tanpa media pembantu. Teknik tidak langsung. Teknik tidak langsung
langsung ini, pengawas melakukan pengawasan kepada supervisi melalui media perantara, bisa melalui radio, televisi, surat, papan pengumuman, sekarang bisa lewat internet, atau lain sebagainya.